Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menerangkan tentang alat ukur mekanik. Nah, ini alat-alat ini saya khususkan di alat-alat ukur teknik pemesinan. Pada pertemuan ini saya akan condong ke untuk menerangkan menggunakan alat jangka sorong. Kita lihat dulu seperti apa untuk kelanjutannya. Oke. Nah, coba perhatikan di sini ada macam-macam alat ukur. Alat ukur yang sering digunakan itu yang pertama adalah alat ukur mekanik, alat ukur elektrik, alat ukur pneumatik, dan alat ukur hidrolik. Nah, di jurusan teknik pemesinan itu yang sering digunakan adalah alat ukur mekanik. Kenapa? Karena di situ Anda nanti akan diminta untuk mengukur banyak-banyak tentang logam atau mengukur hasil benda kerja. Kemudian ada alat ukur elektrik berupa multitester, scan tester, turn up tester, timing light. Kemudian alat ukur pneumatik itu apa saja? Tekanan angin ban, kemudian atau kalau kita sebut bahasa Indonesianya adalah tire pressure gauge, kemudian ada compression tester. Kemudian alat ukur hidrolik berupa hidrometer dan pull tester. Nah, kita akan fokus ke alat ukur mekanik. Nah, alat ukur mekanik apa saja? Di sini ada vernier caliper, micrometer skrup, mister baja, meteran, dial indikator, height gauge, buzzer derajat, screw pitch gauge atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur ulir, bentuk ulir atau jenis ulir. Nah, kita fokus ke sini, ke vernier caliper. Oke, kemudian yang akan saya jelaskan di sini pertama adalah komponen-komponennya. Apa itu komponennya? Bisa dilihat di poin-poin ini ya. Ada poin utama yang ingin saya tekankan di sini adalah poin pertama ya. Anda bisa baca di sini adalah outside jaws, kemudian yang kedua adalah inside jaws, kemudian yang ketiga adalah depth probe atau pengukur kedalaman. Fungsinya apa saja dari macam-macam ini? Nah, yang pertama kalau kita melihat dari komponen-komponen ini adalah tiga ini yang digunakan untuk mengukur 1, 2, 3. Kemudian untuk pemegangnya adalah nomor 8. Anda saat memegang untuk sebagai brake pengeremnya atau retainernya kalau kita baca di sini. Kemudian ada skala bacanya, skala utama ini yang angka besar, main scale dalam satuan cm, ada main scale dalam satuan inci. Nah, tidak lupa sebagai skala bantuannya ada skala nonius, ini nomor 6. Coba dilihat, kalau nomor 6 ini adalah satuannya kalau kita sebut itu sentimeter bisa, milimeter bisa, karena kalau di teknik pemesinan bacanya adalah milimeter, nah kita sebutnya satuannya milimeter skala noniusnya. Kalau yang ini yang satuannya inci. Oke, kita lanjut saja. Nah, coba dilihat di sini adalah fungsi dari jangka sorong tersebut. Untuk mengukur kedalaman, diameter dalam. Coba dilihat gambarnya ini. Bagian komponen yang digunakan untuk mengukur diameter dalam. Jadi ini ada sebuah pipa yang digunakan untuk mengukur berapakah diameter dalamnya. Nah, menggunakan ini, komponen ini. Kemudian ini paham ya, untuk bagian mengukur diameter dalam. Nah, lalu fungsi yang berikutnya adalah mengukur ketebalan atau diameter luar atau panjang dimensi. Dilihat ini bagian ini ya, bagian yang digunakan untuk mengukur 1 ketebalan, panjang dimensi atau diameter luar, bisa digunakan untuk mengukur itu. Kemudian fungsi yang ketiga adalah mengukur kedalaman suatu benda. Dilihat, mengukur kedalaman suatu benda menggunakan komponen yang ketiga ini atau depth kedalamannya. Oke, jadi ada 3 fungsi ya. Kemudian kita lanjut. Berikut adalah kesalahan teknik menggunakan alat ukur. Jadi kalau bisa dilihat di gambar ini ada bagian salah dan bagian benar. Bagian salah itu digunakan pada saat Anda mengukur di ujungnya. Nah, bagian benar adalah di tengah-tengahnya. Kalau di gambar B, untuk Anda menggunakan diameter dalam,
ini miring, ini salah. Nah, yang benar adalah tegak lurus. Kemudian yang C sama, ini salah miring ya. Atau bagian ini benar, tapi bagian ini tidak sepenuhnya Anda ukur. Kenapa? Karena ini bentuknya radio sehingga tidak valid untuk kita ukur. Maka kita balik komponennya dengan seperti ini. Ini bagian yang benar. Oke, lanjut. Satuan jangka sorong itu ada banyak satuannya, ada 3 yang kita kenal. 0,10 mm, gambarnya seperti ini. Satuan itu apa artinya? Satuan itu adalah kemampuan terkecil suatu alat ukur, atau apa namanya, ketelitian ya, ketelitian itu kemampuan terkecil alat ukur untuk membaca paling kecil dari suatu benda atau komponen. Contoh ini yang bagian A adalah dia hanya mampu membaca ketebalan yang paling kecil adalah 0,10. Jadi kalau kamu diberikan sebuah benda kerja atau rambut lah katakanlah, ketebalannya kok 0,05, nggak mampu baca karena paling kecilnya adalah 0,10. Kalau yang ini bagian 2 adalah 0,05. Nah, paling kecilnya adalah 0,05. Kalau Anda kasih 0,02 nggak mampu dia membacanya. Nah, ini adalah paling terkecil, yang paling mampu terkecil membacanya adalah 0,02. Nah, dilihat dari skala Noniusnya dan skala Noniusnya, maaf ya, itu gambarnya jelas sekali berbeda. Kalau ini stripnya kamu hitung itu ada berapa nih? Ada 10. Kalau ini kalau kamu hitung stripnya ada 50. Ada 20, maaf, ada 20. Kalau ini kamu hitung stripnya ada 50. Jadi semakin mermet ini ya. Lanjut, ini adalah satuannya dan akan kita praktekkan cara membacanya. Lihat sekarang cara membacanya. Ada 2 skala yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah skala utama, yang kedua adalah skala Nonius. Perhatikan ya, ini dengan menggunakan, kalau kita menggunakan skalanya itu adalah skalanya 0,02. Kenapa kok disebut 0,02? Karena jumlah stripnya seperti ini. Oh, ini salah, bukan 0,02 ya. Coba lihat, yang penting cara membacanya ini skala utama dan skala Nonius. Nah, silahkan tulis dulu skala utamanya berapa ya, karena cara membacanya seperti ini. Skala utamanya Anda inputkan berapa? Ini 46 sebelum angka 0. Dari mana dapat angka 46 ini? Nah, ini dapatnya dari angka 46 dari ini kan 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ini untuk skala utama. Kemudian skala Noniusnya didapatkan dari mana? Kalau di sini skala Noniusnya adalah 0,40, didapatkan dari mana? Silahkan Anda cari yang paling lurus, strip yang paling lurus dengan skala utama. Ada 2 kan ya, skala utama dan skala Nonius. Nah, ini yang paling lurus mana? Nah, yang paling lurus ini sudah saya tebali. Berapa yang paling lurus? Nah, pembacanya adalah ini. Di sini disebutkan angkanya adalah 0,40. Berarti ini, kalau ini kan 0,20, ini 0,40, ini 0,60, ini 0,80, ini 0,10. Kalau di sini kan 0,10, ini 0,25 ya. Nah, berarti kamu tulis 0,40. Tambahkan aja skala utama dan skala Nonius, tambahkan, hasilnya adalah 46,40 mm. Oke, berikutnya akan saya simulasikan. Oke, simulasikan di dalam web di sini. Nah, coba dilihat, ini adalah skala yang 0,05 ya. Coba ini akan saya goyang-goyangkan, ini bisa digeser, ini komponen yang akan saya ukur. Dan ini adalah yang di bawah, scale value adalah hasilnya. Ingat, ini satuannya cm ya, jadi bisa saya ubah menjadi milimeter. Maksudnya kan contoh ya, contoh ini saya tepatkan di angka 10,5
1 cm. Nah, 1 cm ini kan sama dengan 10 mm, berarti tinggal nanti dikalikan 2. Nah, contoh akan saya baca ini. Berapakah panjang dari baut ini? Oke, akan saya bacakan panjang dari baut. Nah, coba silahkan dilihat. Panjang dari baut ini adalah 3,59 mm atau 35,90 ya. Ingat tinggal menggeser koma saja. 35,90. Kok nolnya di belakang tidak ditulis, Pak? Enggak apa-apa. Kenapa? Karena di belakang nol itu boleh kita baca, boleh tidak, tapi 35,9 juga boleh, 35,90 itu sama saja, satuannya milimeter. Kok dapatkan dari mana, Pak? Nah, ini coba lihat. Di sini 35 nih, skala utamanya 35. Nah, kalau kita zoom aja ya. Nah, ini 35. Belum mencapai 36, 35, berapa? Lah, cari yang lurus di sini. Kalau melihat di sini yang paling lurus adalah ini. Maaf ini 59 ya di sini ya. 0,90 ya. Seharusnya yang lurus ini nih, angka 9 ini. Nah, ini seharusnya kayak gini. 35,90. Oke, kalau cara bacanya gitu. Yang pertama kita lihat ini 35 ditambah 0,90, atau harusnya yang lurus itu adalah ini 90. Oke, sementara itu dulu. Oke, kalau kita melihat contoh ini, coba perhatikan di gambar ini bahwa yang atas adalah skala utama, yang bawah adalah skala nonio. Setelah tugas Anda itu membacakan berapakah hasil pembacaannya. Oke, pertama kita lihat skala utamanya dulu. Nah, perhatikan stripnya antara atas dan bawah. Baca di skala utama yang ini itu adalah sebelum strip angka 0 pada skala nonius. Ini strip 0 angka nonius kan ini. Berarti ini ke sini tidak usah dibaca. Anda tinggal bacanya yang ini. Berarti kalau kita melihat ini berapa? 1 2 3 4 5 6 7, ada 10 strip. 10 berarti strip yang ke-11. Nah, saya tulis berarti di sini adalah skala utamanya adalah 11 mm. Oke ya. Kemudian skala nonisnya berapa? Nah, karena ini skala ketelitiannya 0,02, maka pembacanya gimana? Nah, pertama sebelum kita baca, kita cari dulu yang lurus mana dengan atas. Antara skala nonius dan utama pasti ada yang lurus raketang 1 gitu ya. Nah, yang lurus itu ini ya. Berarti kalau yang lurus ini tinggal pembacanya bagaimana? Nah, coba dilihat. 0,2 0,04 0,06 0,08 0,10. Di sini 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18. Nah, berarti di sini kita tulis 0,18. Oke. Nah, tinggal tambahkan aja berapa di sini. Kalau sudah kita tambahkan berarti hasilnya adalah 11,18 mm. Oke, jadi pembacaan ini adalah 11,18 mm. Oke, itu tahapannya. Jangan lupa kalau kita lihat skala nonius itu lihat yang lurus saja. Kalau ini sudah mudah, sudah saya garisi mana yang paling lurus. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan mungkin nanti bisa dijawab dengan tadi di WA. Oke, terima kasih.